Abah, itu gimana menurut Abah kritikan si Denny Cagur tentang KDM? Oh, Denny Cagur itu kan anggota DPR dia. Terus kalau mengkritik itu sebetulnya nggak ada relevansinya lah dengan tugas dia sebagai anggota DPR. Sama juga ada yang kritik dari Komnas HAM, dari KPAI, itu sama itu. Artinya sebetulnya kan mereka itu orang-orang yang duduk di lembaga resmi pemerintah, di lembaga negara dan pemerintahan. Itu kalau secara normatif kan Undang-Undang Dasar itu memerintahkan mereka itu untuk mengabdi kepada rakyat, bukan untuk mengkritik atas nama rakyat. Kerja mereka itu harus mengabdi kepada rakyat. Konkretnya itu pengabdian itu bentuknya memberi solusi terhadap persoalan-persoalan bangsa dan negara. Konkretnya harus seperti itu, bukan kerja dalam rangka bekerja itu mengkritiki kebijakan orang atau pejabat yang sedang mengabdi kepada rakyat. Contohnya kayak KDM itu dikritik, berarti itu tidak konstitusional orang-orang kayak gitu tuh. Ya, kalau yang mengkritik itu mestinya rakyat terhadap kebijakan pemerintah, bukan selevel wakil rakyat di DPR, terus di lembaga resmi kayak KPAI. Itu nggak bisa dia mengkritik, dia harus mencarikan solusi. Karena kan disumpah mereka itu ketika mau menjabat itu mereka itu lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan. Artinya semua yang dia lakukan itu harus berdasarkan ya rasa pengabdian. Konkretnya itu yang memberikan solusi pada setiap persoalan yang terjadi di bangsa, di masyarakat, di bangsa negara Indonesia gitu kan. Kalau mereka melakukan hal yang setara dengan rakyatnya, itu salah dia. Salah tuh artinya tidak konstitusional, tidak amanah orang kayak gitu tuh. Kenapa mereka disumpah kan disumpah tuh tujuannya karena negara tahu nih bahwa orang-orang yang duduk di DPR, di ngejabat di lembaga pemerintah itu kan mau digaji oleh negara dengan duit rakyat, yang sumbernya tuh duitnya dari rakyat. Karena mau digaji itu mereka mau dihidupin oleh duit rakyat, makanya mereka ditugasi untuk mengabdi kepada rakyat gitu. Kalau mereka kemudian sekarang kerjanya mengkritik, berarti dia tuh tidak amanah Saya tuh kalau dilihat dari sisi agama, orang yang tidak amanah artinya tidak bekerja sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar, oleh undang-undang misalnya. Berarti duit yang dimakan oleh anak istrinya mereka itu jadi haram. Kalau dari sudut pandang agama menurut saya kan gitu. Itu kalau dari sisi aturan, secara normatif lah dilihatnya tuh. Nah sekarang ada lagi kayak mereka itu kalau dilihat atau dengan pendekatannya tuh secara kognitif istilahnya tuh. Jadi dia berpikir kemudian dia berbicara. Itu ada persoalan juga. Itu terkait wawasan. Wawasan dia tuh kan mempengaruhi cara berpikir, kemudian cara berbicara, bahkan cara bertindak. Makanya nggak kaget kalau ada masyarakat yang ngomong dia orang-orang kayak gitu tuh hanya bisa bicara, tidak bisa bekerja. Betul. Kenapa? Karena mereka hanya bisa berbicara di saat mereka itu punya tugas untuk memberikan solusi. Nah, kenapa mereka tidak bisa memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan sebagaimana layaknya KDM itu memberikan kebijakan? Karena memang mereka tidak punya kemampuan. Kenapa mereka tidak punya kemampuan? Pertama bisa jadi latar belakangnya itu karena mereka itu tidak gaul. Kalau kata orang awam, orangnya tidak gaul, tidak mau terjun ke masyarakat, tidak membaur, tidak merakyat. Artinya tidak punya referensi yang real yang terjadi di masyarakat.
mereka tuh hanya berdasarkan asumsi. Ketika berbicara pun lihat aja kualitas ngomongnya. Jadi orientasinya tuh teori, bukan praktis gitu. Nah itu persoalan. Artinya wawasan itu tidak punya mereka. Berpengaruh kualitas sumber daya manusia itu menjadi persoalan di lembaga-lembaga resmi pemerintah, termasuk anggota DPR, termasuk si jadi ini Cagur tuh. Jadi kalau kata orang Sunda mah, orang-orang kayak gitu tuh kayak orang, kata orang Sunda ngomong, jadi ibarat pohon tangka gitu. Jadi kahandap teu akaran, kaluhur teu sihungan. Jadi di tengah-tengah we mah hirupna. Kalau ibarat pohon tuh benalu. Jadi benalu bangsa mah orang-orang kayak gitu tuh. Jadi kalau bangsa ini ibarat sebuah pohon, pohonnya itu banyak benalunya, pohon itu nggak akan berbuah. Jadi karena kenapa? Karena banyak benalunya. Nah benalu bangsa model kayak gitu yang harus diberangus. Karena dia hanya menghabiskan duit rakyat, keberadaannya tidak bermanfaat. Terus dibuang tuh orang-orang kayak gitu. Jadi pelajaran tuh buat bangsa Indonesia, buat rakyat Jawa Barat, jangan dipilih orang-orang kayak gitu. Udah tidak berkualitas jadi benalu, ngabisin duit rakyat, ngambil duit rakyat gitu.